ketika seseorang kebetulan melihat seekor anjing saat mengemudi dan membunyikan klakson padanya. Akan ada hujan ketika ramalan cuaca melaporkan dan langit penuh dengan awan kelabu. Ketika Michael Jordan yang berusia 23 tahun melompat dari garis lemparan bebas dan berlari ke keranjang. Terkadang kita tidak perlu melihat apa yang terjadi di detik berikutnya untuk mengetahui hasilnya. Hasilnya pasti. Anjing itu akan menghindar, tetesan hujan akan jatuh dari langit, dan dewa bola basket akan mencelupkan bola ke dalam keranjang. Jordan juga memiliki keyakinan mutlak bahwa anak-anak itu miliknya. Namun, kami masih membutuhkan hasil positif yang tidak lagi diragukan semua orang. Masalahnya akan berakhir ketika laporan tes paternitas dirilis. Jordan dan Hailey duduk di maibahnya, masing-masing menggendong bayi. Tujuan mereka adalah pusat tes DNA New York City. Sepanjang jalan, Hailey sebenarnya tidak mengatakan satu hal pun, yang relatif jarang darinya. Dia hanya memeluk bayi itu dengan erat, tampaknya menjadi sedikit gugup. Ketika mereka tiba di pusat DNA, Jordan pertama kali bertemu dengan kepala pusat, yang merupakan ahli forensik terkenal secara nasional. Profesor Gunn, saya ingin melakukan tes paternitas dengan 2 anak. Bolehkah saya tahu berapa lama untuk mendapatkan hasilnya? Tanya Jordan. Profesor Gunn telah mengetahui bahwa Jordan memiliki status yang luar biasa, jadi dia datang untuk menerimanya secara langsung. Profesor Gunn berkata, Tuan Steele, anak-anakmu baru saja lahir kurang dari setengah tahun yang lalu. Secara umum, kami tidak merekomendasikan tes paternitas untuk anak di bawah setengah tahun. Menghadapi ahli forensik terkenal, Jordan tetap tenang dan acuh tak acuh. Menjawab pertanyaan saya. Jordan memilih untuk mengabaikan nasihatnya. Jika Jordan dan Hailey masih cinta sekarang, Jordan pasti tidak keberatan menunggu setengah tahun atau bahkan seumur hidup. Namun, sekarang, Jordan tidak mau menunggu lebih lama lagi. Profesor Gunn tahu bahwa Jordan adalah orang terkaya di negara itu, jadi dia menjawab dengan sangat jujur. Misalkan anak Anda melakukan tes dengan menggunakan sampel darah, sampel rambut, atau sampel oral. Dalam hal ini, akan memakan waktu 7 hari kerja untuk mendapatkan hasil identifikasi yang akurat. Jordan tidak tahu banyak tentang ini dan malah bertanya, sudah agak terlambat. Tidak bisakah kamu cepat-cepat? Profesor Gunn tersenyum dan menjelaskan, sebenarnya, dari sudut pandang laboratorium, adalah mungkin untuk mendapatkan hasilnya dalam 8 jam, tetapi menurut prosedur kami, tes DNA paternitas harus dilakukan 2 kali oleh personel yang berbeda. Terutama untuk hasil yang membuktikan bahwa hubungan ayah tidak ada. Pemeriksaan putaran pertama akan membutuhkan waktu 2 hari untuk diselesaikan, dan tes lainnya akan dimulai dari pengumpulan sampel DNA. Itu akan memakan waktu 2 hari juga. Petik 2. Itu 4 hari, dan setelah 2 putaran tes, kita perlu 3 hari lagi untuk meninjau hasilnya. Itu sebabnya seluruh proses membutuhkan 7 hari. Petik 2. Bagaimanapun, tes paternitas bukanlah masalah sepele, dan kita harus lebih serius dan teliti tentang hal itu. Hubungan Anda akan terpengaruh jika kami akhirnya membuat kesalahan. Apakah kamu tidak setuju? Jordan mengangguk dan berkata, waktu yang dibutuhkan tidak menjadi masalah. Yang saya inginkan adalah jaminan bahwa hasil tes paternitas itu akurat. Profesor Gunn berkata, yakinlah, Tuan Steele, saya telah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa dekade, dan saya dapat menjamin dengan reputasi saya bahwa hasil yang akurat akan keluar dalam 7 hari, dan saya secara pribadi akan mengawasi pemrosesan laporan. Petik 2. Mengetahui bahwa Profesor Gunn bereputasi baik dan berwibawa, Jordan berkata, saya tidak hanya harus menjamin keakuratannya, saya juga harus menjamin keasliannya. Kamu harus tahu statusku. Keluarga Steles bukanlah keluarga biasa, dan saya tidak dapat menjamin bahwa seseorang tidak akan menyuap staf Anda atau semacamnya untuk mewarisi aset keluarga saya. Profesor Gunn, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jika saya mengetahui bahwa ada orang yang berani memalsukan dokumen, saya tidak akan mengampuni dia. Profesor Gunn juga menyadari betapa menakutkannya Jordan, dan dia mulai merasa agak terintimidasi. Ya, Tuan Steele. Setelah itu, mereka mengumpulkan sampel, menandatangani kontrak, dan kemudian menunggu hasilnya. Setelah meninggalkan pusat tes paternitas, Jordan mengantar Hailey dan si kembar kembali ke villa. Jordan, laporannya akan memakan waktu seminggu untuk dirilis, jadi kamu tidak perlu terburu-buru, kata Sylvie. Jordan berkata dengan dingin, tidak apa-apa. Saya harus kembali untuk menemani tunangan saya. Saya akan menjemput Anda dan pergi ke pusat tes ayah untuk mengumpulkan hasilnya dalam seminggu. Setelah mengatakan itu, Jordan berjalan kembali ke villanya dan Victoria. Victoria juga sudah menunggu di rumah.
Ketika dia melihat Jordan kembali, dia bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Apakah Anda sudah mendapatkan hasilnya?" Petik 2. Jordan mengangguk dan berkata, "Kita harus menunggu 7 hari untuk mendapatkan hasilnya." Victoria berkata, "Yah, tidak apa-apa untuk menunggu beberapa hari lagi dan mendapatkan hasil yang akurat, jangan sampai ada kesalahan dan Anda harus mengulang semuanya." Jordan masih merasa sedikit gelisah, dan dia menelepon Pablo. Yordania. Pablo, awasi setiap orang di pusat tes ayah New York City Medical College. Pantau mereka dan lihat apakah ada orang yang mencurigakan dalam 7 hari ke depan. Awasi Hailey dan Caden juga. Ya. Setelah menutup telepon, Victoria bertanya, "Apakah kamu takut Hailey akan menyuap orang-orang di pusat tes ayah?" Jordan mengangguk, untuk berjaga-jaga. Jika Hailey benar-benar melakukan kesalahan, dia mungkin akan melakukan itu. Pada saat ini, telepon Victoria berdering. Itu adalah telepon dari Russell. Jordan tentu saja tidak keberatan. Setiap orang memiliki masa lalu, misalnya, Victoria tidak kesal dengan masa lalunya dengan Hailey. Jordan berkata, "Russell seharusnya tahu bahwa aku sudah melamarmu. Bukankah kalian memiliki perjanjian 6 bulan yang akan jatuh tempo pada bulan Februari juga? Anda harus menjelaskan semuanya kepadanya." Victoria mengangguk dan menjawab panggilan Russell. Jordan tidak berdiri di samping untuk mendengarkan dan malah menuju ke kamar mandi. "Halo. Victoria, apakah kamu setuju untuk menikahi Jordan?" Russell mungkin baru saja menonton berita, jadi dia sangat emosional. Victoria menjawab, "Ya, Jordan melamar saya, dan saya setuju." "Russell, aku tahu kamu juga ingin menikah denganku, tapi hubungan kita sudah berlalu." Russell menjadi emosional dan berkata, "Kamu seharusnya tidak mengatakan ya pada lamarannya. Kami telah membuat perjanjian 6 bulan. Mengapa kamu mengatakan ya kepada Jordan sebelum datang kepadaku lebih dulu?" Petik 2. Faktanya, Victoria berencana melakukan perjalanan ke Houston untuk menjelaskan secara langsung kepada Russell bahwa dia masih akan memilih Jordan setelah perjanjian 6 bulan. Namun, lamaran Jordan terlalu mendadak, dan Victoria sama sekali tidak mengharapkannya. Victoria berkata, "Bahkan jika aku mendatangimu, jawabannya tetap sama. Anda kalah. Russell, saya tidak muak dengan Jordan setelah 6 bulan, dan saya tidak akan pernah." Jordan tidak hanya muda dan tampan, tapi dia juga kaya. Dia sebenarnya lebih kaya darimu sekarang. Russell, jangan salahkan aku karena terlalu kasar dengan kata-kataku. Tidak mungkin Anda bisa dibandingkan dengan Jordan. Memang, 6 bulan lalu, Russell jauh lebih kaya daripada Jordan dan bahkan memiliki status lebih tinggi darinya. Sekarang, sebagai Presiden J Corporation dan keturunan Stellus, Jordan telah lama mengalahkan Russell. Yang mengejutkan, Russell masih tidak menyerah bahkan setelah mendengar kata-kata Victoria yang blak-blakan dan lugas. "Victoria, aku mengerti maksudmu. Dia adalah pria yang ingin dinikahi semua wanita. Tetapi di dunia ini, semua wanita bisa menikah dengannya, kecuali kamu." Ketika Victoria mendengar kata-kata Russell, dia merasa sangat bingung. "Russell, apa maksudmu? Mengapa semua wanita lain bisa menikahi Jordan, tapi saya tidak? Hanya karena aku telah menjadi kekasihmu selama 3 tahun? Atau apakah Anda mencoba mengancam saya dengan video dan foto dari masa lalu itu?" Ketika Victoria bersama Russell, dia masih gadis sederhana yang tidak licik. Oleh karena itu, Russell memiliki banyak bukti dan bukti yang dapat ia gunakan untuk mengancam Victoria. Namun, ketika Russell mendengar pertanyaan Victoria, dia menjadi lebih marah. "Victoria, aku teman baik ayahmu. Saya dianggap kerabat Anda. Tidakkah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak tahu malu, oke?" Petik 2. Bahkan, Victoria juga merasa bahwa Russell tidak seharusnya menjadi penjahat yang begitu hina. Bagaimanapun, Russell sudah mencapai usia 50 tahun, dan dia sekarang adalah presiden dari sebuah perusahaan yang bernilai puluhan miliar dolar. Karena dia tidak bisa memenangkan hatinya, dia akan membiarkannya pergi daripada menggunakan trik tercela untuk membuatnya tetap tinggal. "Lalu apa alasannya?" Victoria bertanya, menjadi semakin penasaran. Namun, Russell tidak langsung memberitahu alasannya. "Datanglah ke Houston untuk menemui saya, dan saya akan memberitahu Anda secara langsung apa alasannya." Victoria mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang tidak bisa mereka bicarakan melalui telepon. Dengan pemahaman Victoria tentang Russell selama bertahun-tahun, dia tahu betul bahwa Russell jelas tidak berbohong padanya atau membuatnya tegang tanpa alasan. Dia tahu bahwa pasti ada sesuatu yang penting baginya untuk bertindak seperti ini. Setelah memikirkannya, Victoria berkata, "Saya tidak bisa pergi dalam beberapa hari ke depan.
Aku akan terbang ke sana untuk menemuimu dalam seminggu. Laporan tes ayah Jordan akan dirilis dalam seminggu, jadi Victoria tahu bahwa minggu berikutnya pasti akan sulit bagi Jordan. Karena itu, dia ingin tinggal di New York City untuk menemaninya. Russell berkata, "Baiklah, sampai jumpa seminggu lagi. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa sebelum Anda datang dan melihat saya, Anda tidak boleh menikah dengan Jordan atau berpikir untuk bertunangan dengannya." Mengerti? Victoria tahu bahwa Jordan tidak akan berminat untuk menikah sebelum hasil tes paternitas keluar. Karenanya, dia langsung setuju, ya. Pada saat ini, Hailey, yang baru saja kembali ke rumah, tidak ingin membujuk bayinya sama sekali. Sebaliknya, dia terus menenggak air tanpa henti. Dia akan menenggak segelas besar air sekaligus. Melihat Hailey tampaknya tidak dalam kondisi yang benar, Sylvie bertanya dengan cemas, "Putriku sayang, katakan padaku dengan jujur, apakah anak-anak itu milik Jordan?" Hailey segera membantah, "Bu, apa yang kamu bicarakan? Mereka pasti anak-anak Jordan." Baru saat itulah Sylvie menghela nafas lega. "Bagus. Haha, Camdens akan menjadi kaya. Hailey, dengan si kembar ini, kamu tidak perlu khawatir tentang uang lagi." Pada minggu berikutnya, Victoria mulai bekerja, melanjutkan rencana kurir wanita asing, yang telah dikembangkan Jordan sebelumnya. Jordan juga telah membangun gedung perkantoran J Corporation di New York City. Tim desain arsitektur top dunia merancang struktur bangunan secara keseluruhan. Bangunan itu ditetapkan untuk menjadi bangunan yang dominan dan spektakuler secara global. Namun, meskipun Jordan memiliki banyak hal yang harus dilakukan sejak dia menjadi presiden perusahaan J, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Bab novel baru diterbitkan di freewebvel.cm. Dia hanya bekerja sehari dan menyerah karena otaknya dipenuhi pikiran tentang laporan. Dia hanya tinggal di rumah untuk membaca. Dia membaca buku favoritnya, Cinta di Waktu Kolera, dan 100 Tahun Kesunyian, yang ditulis oleh penulis favoritnya Garcia Marquez lagi. Dia mulai menonton film lagi. Ia memilih semua film menegangkan yang sulit dipahami. Contohnya adalah Inception, The Cat and Mouse Game, The Night Comet, dan seterusnya. Dia juga menonton pertandingan basket NBA sebelumnya dari 2 dekade lalu. Michael Jordan menghadapi Lakers di final dan melakukan hand switch yang fantastis di udara. Charles Barkley dan Shaquille O'Neal berjuang untuk berhenti. Kobe muda memasuki pertandingan All-Star pertamanya dan berkata kepada Karl Malone, "Minggirlah dari jalanku, aku ingin pergi 1 lawan 1 dengan Jordan." Dia menonton serial drama yang dinikmati Hailey. Dia mempelajari bidang favorit Elon Musk, ruang angkasa, dan bahkan terlibat dalam panggilan video dengan Elon Musk, yang berlangsung sepanjang hari, hanya untuk membahas kelayakan migrasi ke Mars. Akhirnya, itu adalah hari ke-7. Dia menyiapkan segalanya di pagi hari dan pergi untuk mengetuk pintu rumah Chaiden dan Hailey. "Siapa di sini pada jam sepagi ini?" Chaiden secara pribadi membuka pintu bagi Jordan. Jordan berkata, "Hasil tes paternitas sudah keluar. Aku akan membawa Hailey bersamaku untuk mengumpulkan laporan." Chaiden tersenyum sinis dan berkata, "Begitukah, saya juga bebas. Aku bisa bergabung dengan kalian." Yang mengejutkannya, Hailey tiba-tiba menyela dari dalam, "Chaiden, kamu harus pergi siapa? Kakekmu telah membuatku menceraikanmu. Aku bukan lagi istrimu." Sejak terakhir kali Jordan membuat keributan di baby shower, Arthur sudah mengetahui bahwa si kembar bukan anak-anak Chaiden. Saat itu, Arthur memerintahkan Chaiden untuk segera menceraikan Hailey. Keduanya belum melalui prosedur perceraian, tetapi perceraian sudah dikonfirmasi. Chaiden sama sekali tidak mencintai Hailey, apalagi Hailey ingin kembali bersama Jordan sekarang. Jordan bertanya dengan heran, "Apakah kamu menceraikan Hailey?" Hailey berjalan mendekat dan berkata, "Ya, Jordan, keluarga Huxley telah memutuskan untuk mengusirku, dan aku bukan lagi istri Chaiden. Setelah prosedur perceraian selesai, saya akan mendapatkan kembali kebebasan saya lagi." Jordan hanya bisa menghela nafas. Hailey benar-benar mengesankan. Dia menikah dan bercerai 3 kali dalam waktu 2 tahun. Tak satu pun dari pernikahannya berlangsung lama. Namun, dia tidak bisa disalahkan atas perceraiannya dengan Chaiden kali ini. Jika Jordan tidak mengekspos Chaiden, mereka berdua mungkin masih menjalin hubungan cinta satu sama lain. Hailey sudah meraih tangan Jordan dan berkata dengan lembut, "Jordan, setelah terbukti bahwa anak-anak itu milikmu, mari kita kembali bersama." Melihat betapa akrabnya mereka, Chaiden menjadi marah dan berteriak, "Hailey, Anda belum bercerai dari saya. Aku masih suamimu sekarang, namun, Anda memegang tangan pria lain di depan saya. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang mati?" Petik 2.
Hailey sudah lama sekali menggodanya, dan perceraian mereka sudah menjadi kesepakatan. Karenanya, Hailey jelas tidak akan peduli dengan perasaannya. Hailey berkata, keluargamu hanya memberiku $5 juta untuk perceraian kita. Itu bahkan tidak cukup bagiku untuk membeli pakaian dan tas. Aku sudah tidur denganmu selama 10 bulan, dan kamu memberiku sedikit uang. Namun, Anda masih ingin saya menghormati Anda? Apa yang berputar akan kembali lagi. 10 bulan yang lalu, Hailey menghina dan mempermalukan Jordan yang tidak punya uang karena Chaiden kaya. Sekarang, Chaiden juga merasakan dipermalukan oleh Hailey. Dibayar $5 juta untuk pernikahan 10 bulan berarti dia akan mendapatkan rata-rata 500.000 sebulan, yang menurut Hailey merupakan kerugian besar baginya. Dia menikahi Chaiden karena kekayaan multimiliar dolar keluarga Huxley. Chaiden juga sangat marah. Bayangkan kamu memiliki pipi untuk mengatakan bahwa kamu tidur denganku selama 10 bulan? Sejak kita menikah, kamu sudah hamil, dan kamu menolak untuk membiarkan aku menyentuhmu karena kamu mengatakan bahwa kamu takut janin akan terpengaruh. Hari apa dalam 10 bulan terakhir yang kamu biarkan aku nikmati? Juga, 5 juta mungkin bukan jumlah yang besar, tetapi seberapa banyak keluarga Huxley telah membantu keluargamu sejak kamu menikah denganku? Tanpa bantuan keluarga saya, dapatkah kekayaan bersih keluarga Anda meningkat menjadi beberapa miliar? Petik 2. Mendengar ini, Hailey membalas, percayalah bahwa kamu memiliki pipi untuk membicarakan hal itu. Sejak kakekmu mengetahui bahwa si kembar bukan milikmu, semua perusahaan yang bekerja sama dengan Camdens telah menarik investasi mereka. Anda menyebabkan Camdens kehilangan miliaran dolar. Nenek saya menegur saya dengan sangat buruk. Saat mereka berdua berdebat tanpa henti, Jordan berpunuk dengan dingin dan berseru, Hailey, oh, Hailey, kamu telah kehilangan lebih dari miliaran. Misalkan anak-anak terbukti secara biologis tidak berhubungan dengan saya. Kalau begitu, Camdens akan kehilangan semua proyek yang telah aku raih untuk kalian. Ketika saatnya tiba, Camdens akan dibuang ke bentuk aslinya dan menjadi keluarga lapis kedua Orlando lagi. Kemuliaan Camdens sebenarnya diperoleh dengan bantuan Jordan dan Huxley. Begitu mereka pergi, Camdens tidak akan mencapai banyak hal dengan mengandalkan Herman dan Benedict, yang tidak memiliki ketajaman bisnis. Jordan juga tidak ingin terus mendengarkan argumen mereka lagi. Dia sudah menunggu hasil tes ayah selama seminggu, dan kesabarannya sudah lama menipis. Jordan berkata, cukup, saya di sini bukan untuk mendengarkan argumen Anda. Hailey, jika kamu sudah siap, ayo pergi sekarang. Hailey juga berhenti memperhatikan Chaiden dan menatap Jordan dengan patuh. Ya, oke, Jordan, kurasa lebih baik aku naik mobilmu. Jordan berkata, kalian mengemudi ke sana sendiri. Aku akan membawa Victoria bersamaku. Hailey bergumam pelan, ini menyangkut anak-anak kita. Untuk apa dia ikut? Namun, Hailey tetap menuju ke pusat pengujian dengan Audinya, bersama dengan Sylvie, yang awalnya tidak ingin Chaiden ikut tetapi akhirnya setuju untuk membiarkannya menjadi pengemudi mereka. Jordan dan Victoria mengendarai Maybach dan tiba di pusat tes paternitas New York City Medical College sebelum Hailey dan yang lainnya melakukannya. Halo, Profesor Gunn. Ketika Jordan tiba, Profesor Gunn secara pribadi menyambutnya di pintu. Sudah lama sejak kita bertemu, Profesor Gunn. Hailey juga dengan sopan datang untuk menyambut orang yang bertanggung jawab di sini. Halo, Tuan Steele dan Nona Camden. Profesor Gunn juga menyapa keduanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Profesor Gunn sudah mengetahui hasil tes paternitas, jadi Jordan berusaha mendapatkan beberapa informasi dari ekspresinya. Namun, lelaki tua itu, Profesor Gunn, tahu bagaimana menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Tidak mungkin Jordan bisa mengetahui apapun dari ekspresinya sama sekali. Wajah Profesor Gunn ditutupi dengan senyum profesional yang tidak tulus saat dia berkata, Tuan Steele, hasilnya sudah keluar. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk melihatnya? Tentu. Jordan juga telah menunggu lama dan sangat bersemangat. Tepat setelah Jordan mengambil langkah, Victoria, Hailey, Chaiden, dan Sylvie juga maju. Pada saat ini, Profesor Gunn buru-buru berkata, maaf, semuanya, laporan pengujian hanya dapat dibaca oleh Tuan Steele saja, untuk saat ini, jadi tolong tunggu di luar untuk sementara. Kami telah menyiapkan teh Earl Grey terbaik untuk kalian. Hailey bertanya, saya ibu dari anak-anak. Tidak bisakah aku ikut juga? Profesor Gunn tersenyum dan berkata, fakta bahwa kamu adalah ibu si kembar justru menjadi alasan kamu mengetahui hasilnya tanpa harus melihat laporannya. Tidakkah menurutmu begitu? Sumber konten ini adalah freewebenvel.com. Ekspresi Hailey menjadi sedikit tidak wajar saat dia berkata, oh, hanya itu?
Apakah Anda punya teh hijau? Saya ingin minum teh hijau melati. Profesor Gun menatap wajah Hailey yang sangat cantik dan berseru, kami punya teh hijau. Profesor Gun pertama-tama meminta stafnya untuk menghibur mereka, dan kemudian dia membawa Jordan ke ruangan seperti laboratorium di dalamnya. Pintu kamar itu berat, dan bahkan Jordan harus mengerahkan tenaga untuk mendorongnya terbuka. Jordan telah membaca desain akustik dan akustik arsitektur, dan tahu bahwa efek kedap suara ruangan itu sangat baik. Pada dasarnya, jika dia berbicara, bernyanyi, atau berteriak di ruangan ini, orang-orang di luar tidak akan bisa mendengarnya sama sekali. Hasilnya sangat pribadi dan membutuhkan lingkungan yang sangat rahasia. Ada senyum tak terduga di wajah Profesor Gun saat dia mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dua anggota staf di ruangan itu kepada Jordan. Ten, Steele, keduanya adalah spesialis paling profesional dan luar biasa di pusat kami. Mereka juga yang melakukan tes paternitas untuk Anda dan bayi Anda. Setelah melihat Jordan, kedua pria itu menyapa dengan hormat, Tuan Steele, kami menjamin bahwa hasil tes paternitas akurat dan adil. Jordan sebenarnya sudah menyelidiki mereka berdua sejak lama. Dia tahu bahwa mereka memiliki profil yang cukup bersih dan tidak pernah disuap. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Jordan berjabat tangan dengan mereka berdua. Setelah itu, Profesor Gun mengeluarkan laporan pengujian dan menyerahkannya kepada Jordan. Pada saat ini, Jordan sangat gelisah. Meskipun dia telah mengikuti rezim latihan kekuatan yang ketat selama bertahun-tahun, dia menemukan lembaran kertas tipis itu sangat berat. Ten, Steele, tolong lihat itu, kata Profesor Gun dengan ekspresi cemas. Setiap laporan pengujian dibagi menjadi 4 halaman. Nama klien, tanggal penerimaan, rincian kasus dasar, dan nama orang yang diizinkan disebutkan di halaman pertama. Namun, Jordan membaca setiap kata karena takut akan ada kesalahan. Jordan kemudian membalik ke halaman kedua. Tiba-tiba, Profesor Gun berbicara seolah mengingatkannya, hasilnya ada di halaman ketiga. Napas Jordan tiba-tiba menjadi cepat. Setelah menunggu 1 minggu penuh untuk momen ini, dia sebenarnya tidak berani membalik ke halaman ketiga. Profesor Gun dan 2 spesialis juga mulai terlihat serius. Jordan membenci dirinya sendiri karena telah belajar membaca ekspresi mikro karena dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia telah merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Sial. Kemampuannya dalam memprediksi membuat Jordan merasa ingin mogok untuk pertama kalinya. Namun, Jordan dengan tegas membalik ke halaman ketiga. Istilah ke-6 berbunyi, berdasarkan informasi yang tersedia dan hasil analisis DNA, Jordan Steele adalah ayah biologis Luke. Ah! Jordan berteriak dengan penuh semangat. Itu adalah putra kandungnya. Anak-anak itu milik Yordania. Karena nama belakang si kembar belum diputuskan, anak-anak itu untuk sementara diberi nama Luke dan Leah. Selamat, Tuan Steele. Profesor Gun tersenyum dan memberi selamat, dan 2 anggota staf lainnya juga mengikutinya. Jordan mau tidak mau meninju Profesor Gun dengan main-main. Kamu orang tua, karena anak-anak adalah milikku, mengapa kamu bertingkah aneh barusan? Saya bahkan berpikir anak-anak itu bukan milik saya. Kamu membuatku takut sampai mati. Petik 2. Mendengar ini, Profesor Gun berhenti tersenyum lagi. Profesor Gun sekali lagi menjadi serius. Jordan memandang kedua anggota staf itu lagi, hanya untuk melihat bahwa mereka tampak muram.